Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani Zainab Siregar dengan NIM 121303011. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Pak Lutfi Fahrul Rizal SSC MH. Pada pertemuan pertama yang berisi ialah ekspektasi perkuliahan. Ekspektasi perkuliahan saya yang pertama ialah dapat memahami materi perkuliahan ilmu negara dengan baik. 2. Dapat mendapatkan wawasan baru dari mata kuliah ilmu negara. 3. Dapat menerapkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mendapatkan nilai yang baik dalam mata kuliah ilmu negara. Mekanisme dan metode pembelajaran mata kuliah ilmu negara. Perkuliahan PTMT dibatalkan karena meningkatnya Omikron dan direncanakan setelah UTS offline. 2. Perkuliahan di masa pandemi melalui aplikasi LMS. 3. Perkuliahan dilaksanakan selama 5-6 bulan. 4. Konsultasi LMS dan perbaikan dikumpulkan kepada Kosma. 5. 3 aspek wajib dalam mata kuliah ilmu negara: mengakses modul dan materi, forum diskusi, materi pengayaan atau lainnya, masa perkuliahan 16 pertemuan. 6. Pertemuan 1-7 mengakses modul, materi, dan materi tambahan. 7. Pertemuan 8 UTS. 9. Pertemuan 9-15 menyampaikan materi. 10. Pertemuan 16 UAS. 11. Pertemuan pertama wajib mengakses INOS, mencantumkan perkenalan dan ekspektasi perkuliahan. 12. Forum diskusi tidak boleh copy paste dari orang lain. 13. Semakin banyak tanggapan pada forum diskusi semakin tinggi nilai. 14. Akses materi 40%, UTS 30%, UAS 30%. Kurang lebih beginilah isi hasil pembahasan yang dapat saya simpulkan dari pembahasan Fitrukas yang telah dilakukan pada saat perkuliahan pembukaan pertama. Pada pertemuan kedua membahas konsep dasar ilmu negara. Berbicara konsep, kita berbicara fokus pengajian terhadap satu hal yang akan kita fokus dalam pengajian ilmu negara secara dasar. Ilmu negara, menurut Gus Jurlinik, Bapak Ilmu Negara, pada aspek menurut Gus Jurlinik terbagi kepada dua hal. Pertama, Aligman Statzler yang bicara tentang fokus mengenai negara, dan kedua mengenai negara, dan yang kedua Besonder Statzler, fokus membicarakan negara secara fokusnya. Aligman Statzler terbagi menjadi dua, Aligman Statzler dan Aligman Sizel Statzler. Kemudian Besonder Statzler berbicara tentang individual dan spesies Statzler. Pendapat lingkup ilmu negara menurut Kelsen. Kelsen mengatakan bahwa ilmu negara aspek hukumnya fokus hanya kepada aspek hukum atau meta yuridis. Menurut Kelsen tidak perlu ilmu negara membahas asal mula negara, kemudian bagaimana terbentuknya, unsur-unsurnya, kemudian yang kedua lingkup ilmu negara. Menurut Karen Book, dia tidak sepakat terhadap Kelsen. Dia membuat antitesis Kelsen menurut Karen Book. Ilmu negara harus membahas mengenai asal mulanya, kemudian sejarahnya, dan bagaimana terbentuknya suatu negara tersebut. Penyebutan ilmu negara di negara-negara lain: Belanda Statzler, Jerman Statzler, Prancis Teori d'État, Inggris Theory of States. Objek ilmu negara adalah asal mula negara, hakikat negara, serta bentuk negara dan pemerintahan. Hubungan ilmu negara dengan ilmu lainnya, dengan hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, ilmu ekonomi. Herbert Spencer berpendapat ada pembagian ilmu negara kepada 4. Ada diferensiasi, pembedaan, determinasi, kesamaan, spesialisasi, fokus, integrasi, pengintegrasian ilmuwan-ilmuwan dalam ilmu negara. Dalam ilmu negara ada beberapa aliran, ada Socrates, Plato, Aristoteles, dan Epicurus. Ilmu negara tidak akan lepas dari pembahasan pada zaman Yunani dan Romawi, yang mana lebih dominan adalah Yunani daripada Romawi. Alasannya adalah Yunani, ilmu pengetahuan berkembang pesat ketika di Yunani, berbeda dengan Romawi tidak berkembang sebab lebih menitik beratkan persoalan praktis. Konsepsi kenegaraan dapat dilihat pada praktek, sedangkan di Yunani dapat dilihat di buku-buku. Kemudian yang kedua dimulai dari kesatuan nasional, akhirnya jatuh dan terpecah belah. Sedangkan Romawi dimulai dari keadaan terpecah belah karena peperangan dari polis menjadi imperium. Kemudian yang ketiga, warga negara bagian dari negara, sehingga warga negara tidak mempunyai hak apapun dan tidak dapat mengajukan gugatan terhadap negara. Sedangkan di Romawi, warga negara dipisahkan dari negara, diatur oleh hukum berlainan. Tidak ada kontrol yang fokus pengaturannya terhadap warga negara. Kemudian yang keempat, hukum dan kekuasaan dicampur adukkan sehingga kaku. Sedangkan di Romawi, hukum dan kesusilaan dipisahkan. Cara berpikir yuridis murni dan praktis ini adalah senjata pembedaan atau kultur antara Yunani dan Romawi.
sehingga berakibat kepada bagaimana perkembangan ilmu negara di kedua negara tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya ulas dari materi pada pertemuan kedua ini. Terima kasih. Pertemuan ketiga, definisi dan hakikat negara. Berikut adalah ulasan dapat saya ambil dari penyampaian materi yang telah disampaikan. Secara etimologi atau secara bahasa, negara dalam bahasa negara lain berbeda. Penyebutan contoh states dalam bahasa Inggris, stat dalam bahasa Jerman dan Belanda, etat dalam bahasa Prancis. Di Indonesia, negara tersebut berasal dari bahasa Sanskerta. Sanskerta adalah bahasa yang paling tua ketika negara kita masih belum terbentuk. Negara berasal dari kata nagara atau nigari yang berarti kota besar. Penggunaan negara sudah lama digunakan. Salah satunya ditemukan sebuah kerajaan di Pulau Nusantara yang disebut Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Kerajaan sama saja dengan negara hari ini. Dia memiliki pemerintahan, masyarakat, penduduk, dan lain sebagainya. Yang artinya istilah negara sudah digunakan dari dahulu. Kemudian ada kitab yang ia fokus membahas mengenai ketatanegaraan yang dibuat oleh salah satu sesepuh Nusantara. Salah satunya adalah Empu Prapanca. Dia membuat sebuah kitab yang dinamai dengan Negara Kertagama. Kitab ini berbicara tentang ketatanegaraan atau kondisi yang bersifat kenegaraan di Nusantara kala itu. Ada pendapat dari sarjana-sarjana yang membidangi di bidang hukum tata negara ataupun ilmu negara terbagi dua. Pertama, sarjana lokal, dan yang kedua, sarjana luar. Untuk sarjana lokal, ada pendapat dari Nasroen yang mengatakan bahwa negara sebuah fenomena pergaulan dalam suatu wilayah yang mana dalam suatu wilayah tersebut terjalin interaksi. Sedangkan menurut Joko Sutono yang mengatakan bahwa negara adalah orang manusia di bawah pemerintahan atau organisasi manusia. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, negara itu adalah daerah pejabat, rakyat, hukum, dan kontrol kekuasaan. Ada 6 komponen. Menurut Miriam Budiarjo, selanjutnya dari sarjana luar, yang pertama yaitu Aristoteles mengatakan bahwa negara tersebut keluarga, desa, dan tujuan baik. Menurut Karl Marx, negara adalah alat kekuasaan. Selanjutnya menurut J.J. Rousseau, negara adalah hidup bersama mereka dan bebas. Menurut ia, negara adalah sebuah organisasi yang ada hasil dari kesepakatan bersama di antara manusia. Yang terakhir ialah simpulan dari beberapa pendapat, baik secara etimologi maupun pendapat sarjana negara. Itu kurang lebih ada 5 komponen yang harus dipenuhi. Pertama ialah organisasi, kedua pemerintahan, ketiga rakyat, keempat wilayah, kelima pengakuan jadi negara tersebut adalah organisasi kumpulan dua manusia atau lebih yang di dalamnya ada pemerintahan. Kemudian ada rakyat yang diperintah untuk pemerintahan, yang memiliki seperangkat pejabat, memiliki wilayah. Di samping itu dia memiliki pengakuan dari negara orang lain sebagai bentuk keabsahan hubungan internasional. Inilah hakikat dan definisi negara. Mungkin ini saja dapat saya ulaskan dari materi ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan minta maaf. Pertemuan keempat, unsur-unsur negara. Maksudnya adalah apa sih nilai komponen atau unsur sebuah negara sehingga dia dapat berdiri menjadi sebuah negara. Pertama, Konvensi Montevideo pada tahun 1933. Konvensi yang membahas berkaitan negara itu sendiri. Dalam Konvensi Montevideo ada beberapa hal yang menjadi unsur berdirinya sebuah wilayah. Yang pertama adalah wilayah. Sebuah negara tentu harus memiliki sebuah wilayah yang berdaulat dalam mahkamah internasional. Dalam Island of Palmas case involves the exclusive right to display the activities of a state. Yang disebut kedaulatan wilayah sebuah negara harus wilayah di mana keberadaan negara tersebut, yang mana wilayah tersebut tidak disangketakan atau dipermasalahkan oleh negara lain. Yang kedua adalah penduduk negara wajib memiliki penduduk atau warga negara yang emang berdaulat. Dia bukan warga negara lain dan sebagainya. Dan kewarganegaraan diakui suatu negara itu sendiri. Pertama, penduduk menjadikan wilayah yang ada sebagai dasar untuk menentukan tempat tinggalnya. Kedua, wilayah itu sebagai tempat tinggal dapat diajukan tuntunan sebagai lingkungan tertentu. Yang ketiga adalah pemerintahan menurut Crawford. The requirement that a putative state have an effective government might be regarded as central to its claim to statehood. Sebuah negara itu harus memiliki sebuah pemerintahan yang menjadi kunci penyelenggaraan bernegara itu sendiri. Pemerintahan itu terdiri dari 1. Lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif. 2. Government atau pemerintahan menunjukkan kepada makna pemerintahan yang efektif yang berarti lembaga politik, administratif, dan eksekutif. Sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya di dalam wilayah yang bersangkutan dan diakui oleh penduduk setempat yang berarti pemerintahannya berjalan.
Yang keempat adalah pengakuan. Pengakuan terbagi pada dua hal. Pertama de facto, yang kedua de jure. De facto berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti bahwa berdasarkan kenyataan atau sesuai dengan kenyataan. Arti de facto melihat kondisi lapangan dari suatu fenomena yang diperlihatkan. Jadi yang dimaksud di sini adalah dilihat dari suatu wilayah tersebut apakah layak atau tidak dijadikan suatu negara. De facto inilah yang menentukan contoh, misalkan ekonomi. Apakah ekonominya berjalan atau tidak? Untuk de facto terbagi dua sifatnya, ada yang tetap, ada juga yang sementara. Perbedaan keduanya dalam rentang waktu dan implikasi. De facto tetap yang berarti suatu instansi atau negara mengakui keberadaan negara tertentu tanpa meneliti kondisi sekarang dan kondisi kedepannya, yang artinya jika negara itu hancur kedepannya maka pengakuan negara tersebut tetap. Sedangkan yang kedua, de facto sementara, ketika pengakuan satu pihak terhadap pihak berlandaskan kondisinya karena sekarang kedepannya tidak diperlihatkan atau tidak dipikirkan pada pengetahuan de facto secara sementara. Jika negara atau fenomena yang diakui secara sekarang runtuh atau hilang, maka pengakuan tersebut bisa dicabut oleh pengaku. De jure juga berasal dari bahasa Latin klasik, pengakuan terhadap suatu kondisi atau ketetapan hukum-hukum yang berlaku, baik secara lokal maupun internasional. Aspek utama de jure adalah legalitas hukum, tidak peduli kondisi di lapangan seperti apa. Jadi dikontekskan kepada kemerdekaan dan berdirinya suatu negara. Pertanyaan utama dari de jure adalah apakah negara tersebut sudah memiliki syarat berdiri sebuah negara dan diakui secara hukum oleh komunitas internasional. Artinya hubungan dengan lembaga-lembaga lain. Jadi de facto di sini ialah kelayakan, apakah layak dijadi suatu negara atau tidak. Sedangkan de jure adalah pengakuan secara hukum dan diakui keterlibatan dalam pergaulan atau hubungan internasional. Selanjutnya ada hubungan internasional. Setelah hubungan internasional diakui, maka dilanjut dengan deklaratif dan diplomatik. Adalah pendeklarasian sebuah negara kemudian melakukan hubungan diplomasi dengan negara-negara dalam pergaulan dan hubungan internasional. Mungkin ini sudah dapat saya luluskan dari penyampaian materi yang telah diberikan pada pertemuan ini. Lebih kurangnya saya meminta maaf. Pertemuan kelima, teori ilmu negara. Berikut adalah lulusan yang dapat saya ambil dari penyampaian materi yang telah disampaikan. Kita sebagai mahasiswa harus tahu ilmu negara itu apa saja dan siapa saja penggagasnya, dan isi teorinya apa. Ini merupakan hal yang sangat penting. Teori dari ilmu negara sangat banyak, tetapi diambil beberapa hal saja. Teori negara formal. Teori negara formal menghendaki sebuah negara adalah berdasarkan kepada kenyataan atau fakta yang ada sifatnya normatif dan yuridis. Kemudian dasolen dan desain. Jadi berbicara normal apa adanya negara tersebut seperti itu. Kemudian setelah itu dia bercita-cita bagaimana memperbaiki atau memajukan dan lebih cenderung mengedepankan pembangunan sebuah negara tersebut tanpa harus meninggalkan kenyataan atau fakta yang ada dari negara tersebut. Teori negara kapitalis klasik. Teori negara kapitalis klasik ini ada tokohnya, yakni tokoh penggagasnya adalah Adam Smith. Menurut Adam Smith, dari negara kapitalis klasik bahwa negara itu memiliki peran yang kecil, jadi tugas negara itu hanya sebatas social service, jadi pelayan publik. Menurut Adam Smith, negara harusnya mengkomodir terhadap kepentingan warga negaranya. Teori negara Marxis klasik, menurut dengan namanya, salah satu tokoh pencetusnya adalah Karl Marx. Pada tahun 1818 dan sampai 1883. Dalam pandangan Karl Marx, negara itu hadir karena sebagai alat kepentingan daripada kaum borjuis atau kaum pemodal yang bertujuan untuk menindas kaum yang lemah atau proletar. Menurut Karl Marx seperti ini. Teori negara Bonapartis, salah satu pencetusnya adalah Louis Bonaparte. Bonaparte berpendapat bahwa negara ini tidak jauh berbeda dengan pandangan Karl Marx. Jadi negara itu adalah sebagai suatu alat mewujudkan kapitalisme yang mana keadaan negara itu akan menjadi pentanganan antara kaum buruh dan kaum pemodal. Menurut Bonaparte, negara itu menguntungkan mereka yang kuat atau pemodal atau berjuis karena akan terjadi pertentangan antara buruh dan pemodal, maka yang akan menang menurut dia adalah kaum pemodal itu sendiri karena mereka memiliki kekuatan yang lebih ketimbang kaum buruh. Mungkin ini dapat saya ulaskan dari penyampaian materi yang diberikan pada pertemuan ini. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf. Pertemuan ke-6, teori ilmu negara 2. Berikut adalah lulusan yang dapat saya ambil dari penyampaian materi yang telah disampaikan. Yang pertama, terdapat teori polaris. Teori negara polaris adalah pandangan yang melihat bahwa negara sebagai alat yang netral dari aktor-aktor sosial politik yang menguasai negara itu sendiri. Paham ini menekankan bahwa secara organitas atau keagamaan masyarakat terdiri dari sosial politik yang saling berinteraksi, tidak ada kelompok yang secara eksklusif mengendalikan atau mendominasi terhadap kelompok lainnya.
Yang kedua, teori korporitas. Salah satu penggagasnya adalah Kevin Passmore. Dia berpandangan bahwa teori ini mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, terutama melalui wakil mereka di lembaga pemerintahan. Teori ini merupakan pertemuan dari kemandirian negara di mana negara tidak dikendalikan oleh kepentingan dan golongan dalam masyarakat. Maksudnya di sini negara melibatkan masyarakat dalam wujud konsultasi yang dilembagakan sehingga terbentuk kelompok yang oligarki atau lebih terorganisir. Yang ketiga, ada teori strukturalisme memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian secara relatif disebut otonomi relatif negara. Kemandirian negara muncul sebagai hasil perubahan sosial dan bukan negara sendiri terbentuk, tetapi produk integrasi struktural masyarakat. Maksudnya di sini kemandirian dan perubahan sosial bukan berasal dari masyarakat sendiri. Yang keempat, teori organis. Teori organis memiliki pandangan bahwa negara memiliki kemandirian yang sangat besar. Negara berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan serta tidak demokratis. Konsep dari oleh dan untuk rakyat tidak bisa dipakai dalam teori ini, melainkan yang ada hanya negara untuk rakyat. Asumsinya adalah negara kuat dan berkuasa penuh agar bisa melayani rakyat, karena menurut teori ini terjadi kesewenangan atau kekuasaan yang penuh yang dimiliki oleh negara yang sangat dominan dalam penyelenggaraan pemerintah dan negara. Mungkin ini saja dapat saya ulaskan penyampaian materi ini yang telah diberikan pada pertemuan ini. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf. Pada pertemuan ke-7 dengan judul materi asal mula negara 1, berikut adalah ulasan yang dapat saya ambil dari penyampaian materi yang telah disampaikan. Kita harus mengetahui asal mula negara itu, bagaimana dan sejarah negara tersebut. Asal mula negara terbagi 8 zaman. Mari kita bahas 4 zaman terlebih dahulu. 1. Yunani kuno. Yunani kuno, sebagaimana diketahui, Yunani kuno adalah awal mula pemberangkatan teori asal mula negara. Yunani kuno pada abad ke-4 sampai ke abad 8 sebelum Masehi tersebar di banyak tempat kepulauan seperti Aegean, Asia Kecil dan kepulauan Sesiri, dan Italia Selatan dan lain-lain. Bahasa Yunani tersebar di ratusan polis atau kota. Salah satunya adalah Athena yang dikenal telah membubuhi persyaratan sebagai negara modern, tetapi komposisinya sedikit lebih besar dibandingkan dengan sebuah desa. Lembaga polis secara esensial merupakan satuan politik yang independen yang berhubungan antara satu sama lain. Pada masa Yunani ini, kita mengatur tokoh-tokoh yang lahir pada masa itu. Yang pertama ada Socrates, berbicara mengenai hakikat manusia. Socrates berpandangan manusia itu tidak bisa hidup mandiri atau bangun sendiri tanpa orang lain, dan manusia membutuhkan kebijaksanaan atau peraturan yang lebih arif agar bijaksana menjalani kehidupannya. Maka menurut Socrates, asal mula negara berasal dari fitrah manusia itu sendiri yang menghendaki pergaulan. Kemudian ketentraman, ketertiban dan pengaturan kehidupan yang diatur sekian rupa agar terwujudnya kearifan dan kebijaksanaan. Plato berpandangan bahwa asal mula negara itu dari kebutuhan manusiawi itu sendiri, atau atas kebutuhan pangan untuk makan dan untuk melangsungkan kehidupan. Karena hal itu, mereka mendorong manusia untuk berkelompok dan saling membutuhkan antara satu sama lain, dan terjadilah kontrak atau kesepakatan kerja sama saling melengkapi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh satu orang. Kekurangan tersebut. Aristoteles berpandangan bahwa asal mula negara karena pergaulan manusia, individu satu dengan individu lain, terbentuk sebuah keluarga, kemudian sebuah keluarga itu melakukan penggabungan yang lebih luas dan terbentuklah sebuah negara itu. Pandangan menurut Aristoteles. 2. Romawi kuno. Ada beberapa tokoh-tokoh atau pemikir-pemikir yang lahir pada masa itu, semacam Lucretius, Polybius, dan Cicero. Pada masa Romawi kuno, perkembangan selanjutnya, bangsa Yunani yang besar terpecah-pecah dan jatuh kekosongan. Masa interim Romawi jadi asal mulanya tetap Yunani kuno. Oleh karena itu, sedikit banyak kebudayaan Yunani memengaruhi Romawi. Pada masa Romawi sangat terkenal dengan istilah kerajaan dan kekaisaran Romawi yang memang berkuasa penuh pada saat itu. Kemudian ada pemikir-pemikir yang lahir pada masa itu yang mengukuhkan mengenai asal mula negara tersebut. Lucretius 99 sampai 55 sebelum Masehi. Menurut Lucretius, manusia awalnya tidak berkelompok dalam masyarakat, tetapi dia menekankan bahwa manusia butuh bertahan dan kelangsungan hidup. Maka sama halnya dengan pendapat Aristoteles, manusia perlu bergaul dengan manusia yang lain untuk mencukupi kehidupan, dan di situ terbentuklah sebuah perjanjian atau kontrak untuk saling mencukupi tentang kebutuhan tersebut. Polybius 120 sampai 120 sebelum Masehi berpandangan bahwa sebuah negara itu akibat tirani atau kesewenangan yang dilakukan oleh raja-raja mereka. Yang kala itu manusia hidup di bawah satu wilayah yang berkuasa bertindak semena-mena sehingga membuat jatuh dan berdiri sebuah negara dengan berbagai aturan rambu-rambu yang mengaturnya agar
tirani inilah adanya disebut dengan siklus Polybius. Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi mengatakan bahwa ini sebagai antitesis Lucretius. Cicero berpendapat bahwa negara tidak dalam bentuk individu, negara itu adalah negara udah dalam bentuk kehidupan negara kota. Jadi ada wilayah masyarakat populasi individu yang hidup di wilayah tersebut, yang mana di dalam wilayah tersebut sudah terjalin kehidupan mereka negara dan tidak dalam bentuk formal. 3. Abad pertengahan terbagi kepada dua periode, yaitu pada masa pra-Renaissance, yang kedua ada pasca Renaissance. Tokoh-tokoh pada masa pra-Renaissance ada Gusturius, Thomas Aquinas, Marcellus, dan Thomas More dan lain sebagainya. Pada masa pasca Renaissance, tokoh-tokoh tersebut ada Niccolo Machiavelli, Jean Moray, Franciscus Suarez, Hugo Grotius, dan Thomas Hobbes. Pada masa abad pertengahan ini, masyarakat tergoda oleh penguasa pemimpin agama sehingga tenggelam dengan apa yang disebut masa kegelapan. Pada masa pra-Renaissance ini, dulu kaum derajawan sangat mendominasi, sangat kuat perannya terhadap masyarakat negara tersebut, sehingga apapun yang terjadi harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh kaum derajawan. Akibatnya timbulnya kesadaran masyarakat untuk membentuk sebuah negara yang asal satunya melakukan revolusi. Atau Renaissance ini itu terjadi pada salah satunya. Ini Renaissance aliran menghidupkan kembali minat kepada sastra dan budaya Yunani yang berupa pergelombangan kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia pada abad ke-14 dan mencapai puncaknya pada abad ke-15-16. Masa Renaissance adalah masa di mana orang mematahkan semua ikatan yang ada dan mengatakan dan kebebasan bertindak solusi semuanya sesuai dengan apa yang dipikirkan. Karena dasar dari ide inilah kebebasan berpikir dan bertindak sebagai manusia. Jadi pada prinsipnya gerakan Renaissance ini adalah suatu gerakan yang ingin melegakan kebebasan dan kemerdekaan masyarakat yang saat itu didukung kaum derajawan. Jadi apa mendapat atau menang tidak boleh bertanggung dengan kaum derajawan. Maka pada masa memukul pemikiran-pemikiran yang mengandalkan perubahan dan keberadaan berpikiran, maka dibentukkan negara atas dasar ide sehingga derajawan mampu dipatahkan. 4. Masa Aufklärung atau rasionalisme. Jadi awal negara menurut masa Aufklärung ini ada tokoh-tokohnya, di antaranya John Locke 1930 sampai 1704 berpandangan bahwa keberadaan negara karena adanya perjanjian pemerintahan dan perjanjian antara warga negara. Kemudian Montesquieu 1989 sampai 1975 berpandangan awal mula negara karena faktor kekuasaan sehingga tidak kesewenang-wenang dan perlu untuk dipisahkan. Kemudian Jean-Jacques Rousseau 1712 sampai 1778 berpandangan bahwa asal mula negara ada kontrak sosial yang terjadi di antara masyarakat itu sendiri. Immanuel Kant 1724 sampai 1804 berpandangan bahwa asal mula negara ada karena keinginan membuat sebuah restat atau negara hukum. Mungkin ini saja dapat saya luruskan dari penyampaian materi yang telah diberikan pada pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.